Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita cek ada permasalahan di nomor 4 ya. UK 4 halaman 80 nomor 4 ya. Oke. Untuk menentukan distribusi peluang ya. Distribusi peluang bisa dengan tabel ya, sajiannya kan bisa dalam bentuk tabel ya, bisa dalam bentuk grafik, oke, bisa dalam bentuk fungsi. Nah, tapi ada syarat ya. Syaratnya adalah total dari peluangnya ya, untuk X dari min tak hingga sampai tak hingga itu harus sama dengan 1. Oke. Ini syaratnya ya. Nah, di nomor 4 itu kelihatannya tidak memenuhi. Ya. Kenapa kok tidak memenuhi? Karena itu peluangnya nanti lebih dari 1. 15/12. Nah, itu lebih dari 1, berarti itu bukan distribusi peluang nomor 4. Nomor 4 kan fx-nya sama dengan 0. Untuk lainnya ya, untuk lainnya dan sama dengan X/12 ya. Untuk X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, kita cek sekarang. Kan syaratnya distribusi peluang harus jumlahnya 1. Oke. Berarti di sini kan 0 untuk yang lain selain 1 sampai 5 ya. Berarti sigma fx-nya untuk X dari min tak hingga sampai tak hingga. Oke. Perhatikan, sigma X sama dengan min tak hingga 0. Ini kan 0 ya. Plus ya, sigma X sama dengan 1 sampai 5 X/12 plus sigma X sama dengan 6 sampai tak hingga adalah 0. Oke ya. Maksud daripada fungsi ini seperti ini. Perhatikan. Halo? Sudah ya? Variabel diskrit nanti gandengannya dengan sigma, sedangkan variabel kontinu gandengannya dengan integral. Oke ya. Jadi jangan dikira nanti terlepas dengan integral. Oke. Semester 2 nanti kita main-main dengan integral. Peluang yang dalam bentuk integral. Sekarang kita masih diskrit sigma. Oke ya. Nah, karena ini 0, ini juga nanti akan sama dengan 0, yang ini sama dengan 0. Oleh sebab itu, Pak Bambang sering menjelaskannya hanya yang ada nilainya. Oke, ini aslinya. Nah, yuk kita masukkan, berarti 1/12 plus 2/12 plus 3/12 plus 4/12 plus 5/12. Ini totalnya adalah 15/12. Ini tidak sama dengan 1. Maka ini bukan distribusi peluang. Jadi kita tidak bisa mengerjakan untuk nomor 4. Kecuali fungsinya direvisi X/15. Ya. Nah, sekarang anak-anak mau gimana? Mau direvisi soalnya apa? Dilewati aja. Ini aja catatan untuk nomor 4 hanya ini. Ini bukan fungsi distribusi bukan fungsi peluang. Karena itu tadi sigmanya tidak sama dengan 1. Oke. Anda bisa ngecek untuk yang lain pasti sama dengan 1. Nih nomor 3.
Nomor 3 bentar. Nah ini, coba perhatikan. Ini totalnya berapa ini? 2 tambah 2, 4 ya? 4 tambah 3 7 tambah 4 tambah 4 15 tambah 3 tambah 2 tambah 4 24. Iya. Nah 24 per 24 sama dengan 1. Jadi ini adalah distribusi peluang, karena jumlah peluang totalnya sama dengan 1. Oke ya. Sudah yang untuk nomor 4, nomor 5 aman ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ke materi yang sekarang. Oke. Sekarang kita ke materi utama, yaitu distribusi peluang binomial. Oke. Ahnaf, infonya disingkirkan dulu. Ya. Oke. Coba perhatikan, karena ini butuh perhatian lebih. Sudah? Karena ini butuh perhatian lebih, makanya ini, karena tulisannya Pak Bambang kan saya khawatir nanti gak kebaca, ini saya ketik. Oke. Syarat percobaan disebut percobaan binomial. Yang pertama adalah percobaan itu dilakukan berulang-ulang. Ya, kalau tidak dilakukan berulang-ulang maka dia bukan percobaan binomial. Yang kedua adalah bersifat independen. Independen artinya apa? Tidak, peluangnya itu tidak tergantung oleh peluang yang lain. Ya. Artinya peluang satu dengan peluang yang lain itu tidak saling terpengaruh. Contohnya munculnya angka dengan gambar tidak dipengaruhi oleh gambar. Jadi di sini bukan peluang bersyarat. Ya. Anda di SMP pasti sudah diajari kan ya peluang. Oke ya. Terus percobaan di mat wajib kalau nggak salah diajari kok peluang nanti. Diingatkan lagi. Sudah diajari? Sudah. Kenapa? Lah ya, peluang sudah sampai peluang bersyarat, independen, saling bebas. Oke. Nah, jadi peluang itu ada yang independen dan dependen ya. Contohnya yang dependen seperti apa? Contohnya peluang pengambilan kelereng dalam tas ya, tanpa pengembalian. Ketika satu sudah diambil, otomatis jumlah dalam kantong berubah, sehingga peluangnya nanti berubah. Itu namanya terpengaruh. Nah, seperti itu. Nah, peluang yang tidak terpengaruh adalah ketika kita mengambil, hanya diambil, dilihat, habis itu dikembalikan lagi, maka peluangnya tetap, itu namanya peluang dependen. Oke, itu gampangannya. Yang ketiga, percobaan hanya memiliki dua kemungkinan, tidak boleh lebih. Contohnya apa? Berhasil sama gagal. Laki-laki, perempuan. Ya. Dan masih banyak yang lain. Tuh ya, hanya dua saja, dua kejadian. Sehingga kita nanti bisa menggunakan segitiga Pascal diantaranya. Peluang setiap kejadian bersifat tetap. Jadi ya itu aja gitu. Contoh, ya, contoh kita lihat aktivitas 3. Sudah? Kita masuk ke aktivitas 3 ya. Oke, nomor 1. Aktivitas nomor 3, aktivitas 3 nomor 1. Santi menjawab 20 soal ya. Oke. Berarti menjawab soalnya ini diulang sebanyak 20 kali. Bukan menjawab soal yang sama, tetapi soalnya itu memiliki peluang yang sama nanti diharapkan. Oke.
Terus yang kedua, menjawab 20 soal. Pilihan ganda yang memiliki 4 pilihan dengan benar ya. Berarti ada 4 pilihan ya. Perhatikan. Setiap soal ada 4 pilihan ya. Dengan 1 jawaban benar. Oke, sudah ya. Berarti 20 soal ini tipe soalnya sama. Pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban dengan 1 pilihan jawaban benar. Dari soal ini, maka Santi bisa mendapatkan peluang. Peluang untuk menjawab benar, P adalah peluang menjawab benar. Peluang menjawab benarnya sama dengan berapa? 1/4. Karena jawaban yang benar cuma 1 dari 4 pilih. Yang Ki ini adalah peluang menjawab salah. Berarti ada berapa? Nah, 3/4. Jadi soal pertama hingga soal ke-20 itu peluang P-nya ini sama, 1/4 dan 3/4. Tidak harus sama besarnya. Oke. Nah, ini berarti apa? Dia peluang percobaan binomial. Oke ya. Yang kedua. Soal yang kedua, perhatikan. Yang kedua, siapa pelakunya? Dani. Dani ngapain? Melempar bola dalam keranjang. Ke dalam ya. Empat kali ya. Oke, berarti kejadian yang sama berulang. Terus Dani mencatat banyak lemparan bola yang masuk ke dalam keranjang. Nah, ini kejadian binomial tidak? Kenapa kok iya? Apa kejadiannya nanti hanya ada 2 kejadian? Ini berulang sudah. Kan ada 4 ya syaratnya ya. Bentar. Oke, jadi ada 4 ya. Percobaan dilakukan berulang. Oke, percobaan independen. Apakah bola masuk ke keranjang atau keluar dari keranjang itu saling dipengaruhi? Berpengaruh enggak? Dari percobaan sebelumnya berpengaruh enggak? Misalkan ya, Dani lemparan pertama masuk, lemparan kedua gimana nanti? Enggak dipengaruhi ya. Enggak dipengaruhi berarti dia bersifat independen. Yang ketiga, percobaan hanya memiliki 2 kemungkinan kejadian. Masuk ya. Masuk sama tidak masuk. Oke. Peluang di setiap kejadian bersifat tetap. Peluangnya berapa? 1? Dapat dari mana 1/4? P adalah peluang masuk ke keranjang. Berapa? Setengah. Ya. Sehingga Ki peluang tidak masuk gagal ya. Tidak masuk adalah juga setengah ya. Oke, berarti kejadian binomial ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kok bisa setengah-setengah? Sekarang kemungkinan
dijelaskan nggak di soal? Nggak ada kan ya? Kecuali kalau di soal nanti dijelaskan, misalkan peluang Fikri memasukkan bola pada ring basket adalah 70%. Jadi setiap kali Fikri memasukkan 10 bola, biasanya dapat memasukkan 7. Nah, dari situ berarti peluang Fikri memasukkan bola adalah 7/10. Sedangkan peluang gagalnya adalah 3/10. Nah, seperti itu. Oke, karena di sini tidak disebutin kan? Nomor 2 disebutkan. Beda dengan nomor 1. Nomor 1 ada 4 pilihan dengan 1 benar. Maka peluangnya 1/4 dan 3/4. Oke. Oke, sekali lagi nomor 3. Perhatikan nomor 3. Nomor 3, perhatikan. Nomor 3. Pelakunya siapa? Sandra. Sandra ngapain? Melempar dadu. Sepuluh kali ya. Ini syarat pertama terpenuhi ya. Nah, P adalah peluang mendapat mata dadu ganjil. Nah, sekarang kejadiannya keluar ganjil atau genap itu dipengaruhi nggak dari kejadian sebelumnya? Kalau saya melempar dadu, enggak ya? Berarti independen ya. Syarat kedua terpenuhi. Yang ketiga, apakah hanya ada 2 kejadian? Iya, apa itu? Ganjil dan genap terpenuhi. Ya. Apakah peluang keluarnya ganjil tetap terus setiap percobaan? Tetap. Berarti ini kejadian binomial. Berarti peluangnya berapa ini? Berapa? Setengah. Dari mana setengah? 3/6. Oke ya, mata dadu ganjil ada di 3 dari 6 mata. Iya. Sedangkan di peluang dadu genap juga setengah. Berarti kejadian binomial ya. Nah, ternyata contoh keempat berbeda dengan contoh yang lain. Oke, kita bahas contoh keempat. Siapa pelakunya? Andi. Andi ngapain? Mengambil 5 kelereng. Dari kotak ya. Dari kotak. Oke. Perhatikan di sini, ya, tanpa dikembalikan ya, tanpa dikembalikan. Ini jelas tidak ditindak independen ya, karena begitu diambil 1 jumlahnya bukan lagi 40, melainkan hasilnya 39, peluangnya berubah. Nah, kalau yang pertama nanti kelereng merah, ya, kelereng merah yang terambil, maka peluang merah jadi 9/39, bukan 1/4 lagi ya. Ketika pengambilan pertama kali, peluang terambilnya merah adalah 1/4 dapat dari mana? Dapat dari mana? Oke, perhatikan di sini, Andi mengambil 5 kelereng dari kotak ya. Kotak memuat 10 merah, 30 kuning ya. Berarti total 40 ya.
Oke. Kalau diambil satu-satu, pengambilan pertama. Ini yang diamati mencatat kelereng berwarna kuning ya. Oke. Berarti P-nya sama dengan berapa? 3/4 ya. Oke. Sedangkan pada pengambilan kedua P-nya berapa? 29/39. Nah, ini loh, P-nya yang pertama dengan yang kedua tidak sama. Maka ini bukan kejadian binomial. Oke. Sudah tahu ya, ini tadi awalnya berapa? 30/40. Karena sudah diambil satu, yang kuning juga terambil satu, berarti tinggal 29/39. Dan ini juga bersifat tidak independen. Kenapa kok tidak independen? Karena pada pengambilan kedua tergantung hasil pengambilan pertama, kuning atau merah. Nah, ini kejadian yang dependen. Oke, berarti ini bukan percobaan binomial. Oke, sampai sini jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sekali lagi, peluang berdistribusi normal dinyatakan dengan Bx titik koma N titik koma P sesuai dengan yang ada di PTS. X ini adalah nilai variabel acak, ya, nilai variabel acak. Variabel adalah yang diamati, ya. Sekali lagi, yang diharapkan itu variabel. Oke, N ini adalah banyaknya percobaan, sedangkan P adalah peluang berhasil atau peluang kejadian yang diharapkan. Oke. Binomial X N P ini dijabarkan sebagai N kombinasi X atau banyaknya komposisi titik sampel yang sesuai dengan harapan. Ya, banyaknya komposisi itu kombinasinya. Masing-masing komposisi tentunya ada peluang yang sesuai dengan diharapkan, karena yang diharapkan adalah X, berarti peluang yang diharapkannya itu adalah P pangkat X. Ini peluang sukses. Peluang gagalnya adalah 1 min P pangkat banyaknya percobaan dikurangi banyaknya sukses. Oke. Oke. Sudah ya? Oke, nah N kombinasi X ini berarti apa? Kalau di segitiga Pascal, perhatikan di segitiga Pascal di sini adalah, perhatikan 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1. Nah, ini secara umum ya, N-nya di sini ini adalah N. Oke. Oke ya. Jalur sini ini adalah menunjukkan N. Sudah? Sedangkan jalur yang di sini, perhatikan, ini saya petakan, ini adalah nilai X-nya. Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 ya. Nah gitu. Nah ini kan nilai variabel acak. Untuk N nya 4 kan ada 0, 1, 2, 3, 4. Nah seperti itu ya.
Oke, sudah, kita terjun ke soal sekarang. UK 5. Sudah? UK 5 yang ini saya geser. Oke, UK 5. UK 5 halaman 83 ya. Nomor 1. Oke. Di situ peluang X, PX, peluang X dinotasikan sebagai kombinasi 4,X ya. Nah, berarti di sini kombinasi kita sudah punya dua model, yaitu N kombinasi X, C N, X. Ini sama ya. Oke. Sudah ada dua bentuk di sini. Oke. Terus dikalikan 0,9 pangkat X. Nah, dikurangi gagal ini tentunya 1 dikurangi 0,9. 0,1 pangkat 4 ya, min X. Berarti X-nya nanti maksimal adalah 4, tidak boleh lebih gitu ya. Nah, kalau berarti pertanyaannya adalah P1. P1 berarti X-nya sama dengan 1. C4 kombinasi 1. 0,9 pangkat 1 kalikan 0,1 pangkat 3. Oke. Sudah. Berarti 4 1 dikalikan 0,9 dikalikan 0,001 ya. Berarti sama dengan berapa ini? 0,003 ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Untuk kasus ini silakan gunakan kalkulator atau menggunakan Excel. Oke. Oke, silakan dicermati dulu barangkali. Kita bahas yang B. Ini adalah yang A. Sekarang yang B. P3 ya. Berarti kombinasi 4 kombinasi 3 kali 0,9 pangkat 3 dikalikan 0,1 pangkat 1 ya. Berarti berapa ini? 4 kali 3 kali 2 per 3 kali 2 kali 1 dikali 0,729 ya, kali 0,1 berarti sama dengan 4 dikali 0,0729 sama dengan 0,916. Ingat ya, bacanya 2916 bukan 16. Oke. Kalau setelah koma sudah tidak ada posisi satuan, puluhan, ratusan sudah. Hanya dibaca digitnya saja. Oke. Nah, sudah benar. Oke. Bagaimana cara menghitung ini menggunakan Excel? Oke. Kalau kita mau menghitung secara langsung, ya, atau kita di sini sediakan dulu variabel X-nya, ya, terus P-nya, terus Q-nya,
Ini juga bisa. Ya. Oke. N-nya di sini. Kita katakan N ya. Oke. N-nya kita masukkan. N-nya berapa? 4. X-nya berapa? 3. P-nya berapa? 0,9. Nah, ciri khas kalau di Excel sebagai angka itu nanti akan rata kiri. Kalau misalkan kita kan masalah titik sama koma ya. Kalau semisal keliru misalkan 0,1. Nah, nanti akan di sebelah di kanan tetap. Nah, ini berarti bukan angka tetapi teks. Kalau kita mau bikin membetulkan jadi angka ya tinggal diubah ke titik. Nah, seperti ini. Oke, sudah? Sudah ya? Nah, di sini adalah PX ya. PX. Oke. PX-nya ya. Ini yang mau kita kasih rumus. Oke. Sama dengan ya. Nah, itu ada kombin ya. Nah, kombin ya. N-nya ini ngikuti petunjuk yang ada di bawahnya sini ya. Mau pakai titik koma atau koma ya. Di sana nanti sudah ada petunjuk. Di sini saya gunakan koma. Angka yang diambil adalah yang dipilih. Nah, ini sudah ya. Tutup kurung, kombinnya sudah. Kali berarti pakai bintang. Oke. Ya. Kasih kurung lagi. Oke. P. Oke. Ya, pangkat berarti caping. Oke. Pangkat berapa? Pangkat X. Oke. Dikali Q. Ya. Pangkat. Ya. Pangkat berapa? Kurung N dikurangi X. Enter. Oke. Gimana? Nih. Kombinasi. Dan nanti ngikuti perintah yang ada di Excel atau di sheet. Spreadsheet juga sama. Oke, saya kopikan ya, Ctrl C, Enter. Oke. Saya masukkan ke catatan sini ya. Nah, ini perintahnya. Sudah gede kan perintahnya? Oke. Saya kasih gambaran Excel-nya seperti apa. Saya screenshot juga Excel-nya sebentar. Jadi perintah itu
Oke, sudah. Nih gambarannya seperti ini. Ya, perintahnya itu seperti rumusnya. Ya, rumusnya tadi apa? Perhatikan. P3 ya. Oke. Oke, perhatikan di sini PX ya. PX sama dengan apa? Kombinasi N, X P pangkat X dikalikan 1 atau Q ya. Pakai Q aja karena itu sudah Q. Q pangkat N min X. Nah, seperti ini. Penerjemahannya kombin ini kombin A2 karena nilai N-nya ada di A2. Oke. X-nya ada di B2. P-nya ada di C2. Q-nya ada di D2. Nah, seperti itu. Oke, sudah aman ya. Nomor 2 sekarang ya. UK 5 halaman 83 nomor 2. Oke, sebuah dadu dilempar 6 kali ya. Sebuah dadu dilempar 6 kali. Tentukan peluang munculnya mata dadu prima. Dadu prima dan dadu tidak prima ya. Oke. Ingat ya, X adalah munculnya mata dadu prima. Oke, mata dadu prima itu yang mana sih? 2, 3, 5. 2, 3, 5. Oke. 2, 3, 5. Berarti nanti kemunculannya adalah karena 3 ya. N-nya sama dengan 3 ya. Oh, N-nya 6. Oke. N-nya 6. N sama dengan 6. Oke, N-nya 6. Berarti X-nya nanti variabelnya adalah mulai dari 0 sampai 6. Hati-hati, ini yang keluar ya. Oke. Loh Pak, yang tadi munculnya mata dadu itu digunakan untuk mencari P. P adalah N prima 2, 3, 5. Berarti kan 3 per N berarti sama dengan setengah. Kalau P-nya setengah berarti Q-nya juga sama dengan setengah. Oke. Sudah ya. Sudah. Berarti yang A sekarang. Oke, sudah lengkap ya yang diketahui. PX sama dengan 3. Oke. PX sama dengan 3. Ini berarti sama dengan binomial 6, 3, setengah,
Sudah kan ya? 6, 3 setengah ya. Berarti sama dengan apa ini? Sama dengan 6 kombinasi 3 kali setengah pangkat 3 dikalikan setengah pangkat 3. Oke, berarti sama dengan berapa? 6, 5, 4 dibagi 3, 2, 1 dikali 1/8 dikali 1/8. Berarti sama dengan berapa? 5/16. Oke. Yuk kita cek. Sekarang yang B ya. Yang B adalah Px sama dengan 4 ya. 4 berarti sama dengan binomial 4, 6 setengah ya. Sama dengan 6 kombinasi 3. Oh, 4 ya. Nah, ini Pak Bambang kurang konsentrasi. 4 ya. Setengah pangkat 4 kali setengah pangkat 2. Oke. Berarti sama dengan berapa? 6, 5, 4, 3 per 4 kali 3 kali 2 kali dikali 1/16 kali 1/4 sama dengan berapa? 15 per 64. Oke. Oke, sudah. Yang C sekarang. P X sama dengan 5. Berarti P 5,6 setengah ya. Sama dengan 6 kombinasi 5 setengah pangkat 5 dikali setengah. Ya. Oke, berarti sama dengan berapa ini? 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 per 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 1/32 kali. Berarti sama dengan berapa? 3/3. Nomor 3. UK 5 masih halaman 83 nomor 3. Oke, sekeping uang logam dilempar sebanyak 12 kali ya. X adalah munculnya angka ya. Pada pelemparan koin ya. Oke. Sudah ya. Berarti peluangnya berapa? P sama dengan setengah ya. Q-nya juga sama dengan setengah. N-nya sama dengan 12. Oke. Sekarang yang A. P X sama dengan 3. Berarti sama dengan binomial 3,12 setengah. Berarti sama dengan 12 kombinasi
3 setengah pangkat 3 kali setengah pangkat 9. Oke, berarti sama dengan berapa? 12, 11, 10 per 3 kali 2 kali 1 dikali 1/2 pangkat 12. Oke, berarti sama dengan berapa? 2/20 per 2 pangkat 12 sama dengan 55 per 2 pangkat 10. Ya. Dah, ini yang A. Oke, karena waktunya habis, saya minta waktu sebentar ya. Yang B, Px sama dengan 7, berarti P7,12 setengah. Iya, berarti sama dengan 12 kombinasi 7 kali setengah pangkat 7 kali setengah pangkat 5. Oke, berarti sama dengan berapa? 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 ya. Per 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke. Dikali 1/2 pangkat 12. Oke, sederhanakan. Yuk, disederhanakan ya. Berarti berapa? Sama dengan berapa? 9 kali 8 berapa? Berarti sama dengan 792 per 2 pangkat 12. Iya, berarti sama dengan 99 ya? Per 2 pangkat 9. Iya. Oke. Udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.